Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Movie Santuy. Jadi pada video kita kali ini kita bakal membahas film The Wave. Jadi film The Wave adalah film bencana Norwegia tahun 2015 yang disutradarai oleh Roar Uthaug. Film ini menggambarkan peristiwa masa depan di Mork og Romsdal, di mana Akerneset Crevasse runtuh, menciptakan longsoran yang mengakibatkan tsunami setinggi 80 meter, sekitar 260 kakian lah. Para ilmuwan meramalkan bahwa tanah longsor dapat terjadi tsunami tingginya sekitar 30 meter ya sekitar 98 kakian gitu, yang menghancurkan semua yang dilewatinya. Jadi tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mulai video kita kali ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan icon loncengnya agar setiap channel ini upload video baru kalian gak ketinggalan videonya, dan support terus channel ini supaya bisa berkembang seperti channel-channel sebelah teman-teman. Jadi tanpa banyak basa-basi langsung saja intro. Jadi cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bernama Christian Eidjord, seorang ahli geologi berpengalaman, sedang menjalani hari terakhir tugasnya di tujuan wisata terkenal Norwegia, Geiranger, dan dijadwalkan pindah ke Stavanger bersama keluarganya. Setelah pesta perpisahan kecil dengan rekan-rekannya di stasiun pemantauan Akerneset, sensor di gunung menunjukkan bahwa air tanah telah hilang. Tim memberitahu Christian untuk tidak khawatir, mereka akan memeriksanya. Kemudian, Christian dan anak-anaknya pergi sementara istrinya Idun bekerja di hotel setempat selama beberapa hari lagi. Menunggu ferry, Christian mendapatkan pencerahan setelah mengamati kejadian di sekitarnya dan bergegas kembali ke pusat geologi, meninggalkan anak-anaknya Sondre dan Julia di dalam mobil. Di sana dia meyakinkan mereka bahwa air memiliki efek yang sangat besar pada celah tersebut. Dia pergi dengan helikopter bersama Jacob intinya itu namanya, di mana mereka menemukan kabel yang terhubung ke instrumen telah putus. Mantan bos Christian yaitu Arvid setuju untuk memasuki status siaga yang lebih tinggi, tetapi menolak untuk menekan alarm evakuasi berdasarkan bukti saat ini. Setelah melakukan apa yang dia bisa, Christian kembali ke mobilnya, tetapi menemukan anak-anak tidak sabar dan pergi ke hotel. Di sana, dia minta maaf dan Idun menyuruh anak-anak untuk tidur di hotel untuk malam itu. Tetapi Julia ingin mengucapkan selamat tinggal pada rumah mereka dengan menginap semalam di sana. Christian pulang bersamanya untuk tinggal di sana untuk terakhir kalinya. Sementara itu, Sondre sedang bosan di kamar hotelnya dan menuju ke basement dengan handphone hingga skateboard. Perhitungan instrumen menunjukkan perubahan konstruksi di celah, sehingga Arvid dan Jacob pergi ke sana untuk memeriksa C-pumps, apa itu namanya ya, intinya gitu, yang digunakan untuk mengukur kondisi tertentu. Mereka menemukan bencananya akurat dan bukan kegagalan fungsi. Christian meninjau dokumen lamanya dan menemukan kontraksi bisa menjadi tanda longsoran salju yang akan datang karena perubahan tekanan air di dalam gunung. Christian menghubungi stasiun dan memerintahkan rekan-rekannya untuk segera mengevakuasi Arvid dan Jacob dari celah dan membunyikan alarm peringatan luar ruangan untuk memperingatkan penduduk Geiranger bahwa ada ancaman tsunami yang akan segera terjadi. Beberapa saat kemudian, longsoran salju terjadi. Arvid memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri, menghubungkan Jakub ke zipline.
Dengan hitungan mundur 10 menit, Christian bergegas ke geng Ranger bersama Julia untuk menjemput istri dan putranya. Tetapi Idun memerintahkan mereka untuk naik ke tempat aman. Dia dan koleganya Vivek berusaha mati-matian untuk mengevakuasi pelanggan hotel di dalam bus yang sudah menunggu, tetapi Sondre tidak bisa ditemukan. Waktu dengan cepat habis, tapi Idun menolak untuk meninggalkannya. Dua turis Denmark, Maria dan Philip Paulsen, mengikutinya dalam pencarian. Christian dan Julia terjebak dalam kemacetan saat mencoba mendaki gunung dan menyadari ketinggian mereka sangat rendah. Mereka mulai berlari menanjak dengan berjalan kaki, berteriak agar semua orang melakukan hal yang sama. Selama terburu-buru, seorang pria lupa mengatur rem mobil, menyebabkannya berguling ke belakang dan menjebak kaki Anna, mantan tetangga Christian. Christian mengirim Julia mendaki gunung bersama Thomas, suami Anna, dan Teresa, putri mereka. Dengan beberapa detik hingga gelombang datang, Christian menempatkan dirinya dan Anna di dalam sebuah van dalam upaya putus asa untuk bertahan hidup. Tsunami menelan kendaraan menjadi pusaran bawah air yang kacau balau. Idun menemukan Sondre, tetapi tsunami mendekat terlalu cepat. Bergegas kembali ke bawah, ke tempat perlindungan bom di ruang bawah tanah. Ombak menyerang hotel dengan keras dan menyapu Maria, memaksa Idun untuk menutup pintu tempat perlindungan setelah meyakinkan Philip bahwa Maria sudah mati. Christian menyadari bahwa dia secara ajaib selamat dari pusaran, tetapi menemukan Anna di sampingnya tewas, telah tertusuk oleh puing-puing besar. Setelah Christian menemukan Julia masih hidup, dia meninggalkannya bersama Thomas dan putrinya. Sementara dia kembali ke Gay Ranger untuk mencari anggota keluarganya yang lain. Kota itu telah dihapus dari peta, dan dia menemukannya bus evakuasi penuh dengan penumpang yang tewas, termasuk Vivek. Menyadari Idun dan Sondre tidak ada di antara mereka, dia menuju keruntuhan hotel. Turun di tempat perlindungan bom, permukaan air naik dan merusak pintu yang terhalang oleh puing-puing berat. Dengan situasi yang semakin memburuk, Philip panik dan mendorong Idun dan Sondre ke bawah air dalam upaya hiruk pikuk untuk bernapas. Tidak dapat menenangkannya, Idun terpaksa menenggelamkannya.
Christian menemukan ransel putranya di salah satu kamar dan merasa putus asa. Dia dengan marah membenturkan beberapa pipa yang terbuka dengan batang logam. Suara-suara itu terdengar oleh Idun dan Sondre yang kemudian merespon seperti dengan ke tempat penampungan bom. Tetapi saat dia menyelam, kerusakan lebih lanjut terjadi pada hotel, menyebabkan air membanjiri tempat mereka berlindung. Dia menyingkirkan puing-puing berat dan bersatu kembali dengan Idun. Tapi saat dia kembali dengan Sondre, dia kehabisan udara setelah memberikan sebagian kepada putranya yang panik. Idun kembali untuknya dan memulai upaya putus asa untuk menghidupkannya kembali. Sementara Christian tampaknya telah tenggelam dan Idun menerima kematiannya. Sondre memberikan satu upaya panik terakhir untuk Papa, was ist nicht? keluarga itu bertemu kembali di Ornesvingen dan film ditutup dengan mengatakan peristiwa tersebut kemungkinan besar terjadi pada masa depan, tetapi tanggal pastinya tidak dapat diprediksi. Oke, jadi seperti itulah ulasan film dari The Wave. Jadi ya cukup menarik, adegan yang sangat menegangkan ya. Jadi kalian bisa komen aja di bawah untuk video selanjutnya gue bisa cerita tentang film apa lagi. Jadi ya terima kasih ya udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe dan nyalakan icon loncengnya agar setiap upload video baru kalian gak ketinggalan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.